Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif tanya jawab. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ali wa ahli al-baiti ajma'in wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashaddina li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan li jami'il ulama wa nafa'na bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah ya Tuhan kami, keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Begitu pula berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Khususnya ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat yang telah membantu di dalam perjuangan dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Sebelumnya saya akan meneruskan pertanyaan yang sudah pernah kita bahas. Jadi kita akan membahas sebagaimana yang telah lalu juga pernah ini kita angkat, tapi untuk mengulang kaji lagi tentang pertanyaan nafsu yang terdapat di dalam diri manusia. Apa yang dikatakan nafsu itu? Jadi sebelum nanti ini selesai kita angkat sedikit. Silakan pertanyaan ditulis atau disiapkan ya, karena kita malam ini full memang untuk interaktif. Jadi nafsu di dalam diri manusia itu terdapat di dalam Al-Quran berbagai macam tingkatan. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama kita itu menyimpulkan bermacam-macam. Di antaranya ada yang sampai menyebut tingkatan nafsu itu ada 7 macam. Kalimat nafsu itu jangan diartikan berbahasa Indonesia ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia nafsu itu ya apa namanya? Konotasinya semuanya negatif ya. Walaupun sebenarnya tidak juga dalam bahasa Indonesia ya, tapi tidak mendetail. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran nafsun itu kan maknanya banyak. Pertama kalau nafsu yang dimaksud pertanyaan kemarin itu adalah roh atau akal, jiwa. Jadi jiwa yang terdapat di dalam diri manusia itu adalah ruh dan akal.
Makanya kalau dalam Al-Quran ada disebut itu dengan lubbun. Lubbun itu adalah akal. Di mana letak akal? Aina mahallul akal? Ini perdebatan ulama kita, terutama ulama filosof Islam. Ada dua tempat. Mahallu hafir ra's, kepala. Tapi ada yang mengatakan tidak, di jantung. Makanya Rasulullah selalu menyebut, setiap menyebut qalbu, sini. Tapi nggak selamanya, nggak selamanya. Sehingga kalau diteliti, kita melihat daripada keterangan-keterangan para filosof Muslim itu meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, itu nggak bisa dipisahkan. Lubbun itu, akal itu antara kepala dan di jantung, di hati. Jadi yang dimaksud dengan nafsun itu adalah roh jiwa manusia atau akalnya. Tapi bisa juga kalimat nafsun dalam bahasa Arab itu maknanya shakhsan, individu, human being, person, individual. Bisa juga kalimat nafsun itu dimaksud adalah zat, jauhar, sama, esensi, nature, soul, apa? Memang fitrah, zat, materi. Tapi bukan materi berbentuk benda. Artinya ini ya, self, seseorang, wujud seseorang, esensinya secara fitrah. Jadi roh itu tidak berbentuk materi. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ulama membaginya ada 7. Nanti dipecah lagi beberapa. Makanya para ulama tasawuf itu tingkatan nafsu itu di dalam diri manusia harus bisa dikelola dengan baik. Harus bisa kita arahkan, jangan sampai liar. Ruh dan akal itu jangan sampai liar. Karena kalau dia liar, orang yang nggak sholat, orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah, inilah disebut dengan nafsul ammarah. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jadi jiwa nafsul amarah itu apa? Nafsul amarah itu allati tamilu ila tabi'atil badaniyah. Jadi ruh kita itu lebih condong selalu mengikuti fisik kita, badan fisik. Apa fisik? Apa saja? Mata kita suka nengok cewek umpamanya. Perut kita suka makan. Yang di bawah itu suka gitu kan. Wa ta'muru bil ladzat wasyahawat al hassiyah. Jadi kalau nafsul amarah itu selalu menggiring kita memang untuk bagaimana syahwat, nafsu syahwat kita yang ditonjolkan, yang digerakkannya. Jadi kita lebih memilih kepada nafsu syahwat itu disebut nafsul amarah. Sehingga manusia bermartabat apa? Sampai serendah-rendahnya kalau dia sudah dikelilingi atau kalau dia sudah di bawah nafsul amarahnya. Pemarahlah dia, nggak galaulah dia. Pokoknya semua sifat-sifat tercela itu terkumpul dari nafsul amarah. Makanya ulama kita itu bagaimana untuk menghilangkan nafsul amarah itu? Bitahlil. Zikir, ada zikirnya supaya nafsul amarah itu tadi bisa kita kendalikan, jangan sampai liar. Dengan tahlil la ilaha illallah. Jadi martabat zikir la ilaha illallah kalau di kalangan wali, para ulama soleh, itu martabat orang awam itu.
La ilaha illallah. Itu obatnya. Jadi inna nafsal ammaratun bisu' ila ma rahima rabbi wa ilajuha bit tahlil. Obatnya apa? Obat untuk supaya bisa terfilter nafsu amarah tadi. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu menolak bala, Pak. Karena maksiat kita, karena hati kita selalu kotor, pandangan kita kotor, mulut kita kotor, lisan kita kotor. Mulut dengan lisan beda, sama kan? Fahmun mulut, lisanun lidah. Kalau orang punya mulut nggak ada lisan, bisa nggak bercakap? Ya, jadi satu kesatuan. Jadi untuk menolak itu supaya bisa kita mengontrol nafsul amarah, di samping juga kita harus ada juhud mujahadah untuk kita selalu membersihkan hati. Jadi zikirnya apa? Ilajuha, obatnya apa? La ilaha illallah. Itu dia. Kemudian apa? Nafsul lawamah. Karena ada dalam Al-Quran. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Surat Al-Qiyamah itu. Aku bersumpah terhadap jiwaku yang senantiasa selalu menyesal. Jadi nafsul lawamah itu apa? Allati hiya allati tanawwarat bi nuril qalbi tanawuran qadra ma tanabbahat bihi an sinnatil ghaflah. Cahaya, yaitu cahaya. Dengan cahaya hati kita bisa menerangi bagaimana gerak kemampuan kita sebab tidur atau lalai. Jadi ada sesuatu perbuatan yang tanpa kita sadari itu. Faka'annaha, contohnya nih, faka'annaha talumu nafsaha 'anil khawdi fi tilkal mahalik. Jadi nafsul lawamah itu, kita kadang-kadang selalu melakukan tanpa kita sadari, tapi ini bukan karena syahwat. Kita nggak sadar ini, kita sadar tapi kita tidak tahu akibatnya. Kita menyesal. Tapi kalau orang yang dia selalu dekat dengan Allah, maka cahaya hatinya itu yang dia tersalah itu membawa hikmah sama dia. Membawa hikmah sama dia. Jadi kalau kita ada melakukan tanpa kita ketahui, efeknya itu ternyata orang lain benci, padahal kita nggak sengaja untuk membuat orang lain benci perbuatan kita tadi itu. Tapi ini bukan sengaja. Kan ada orang sengaja memang dia menggunjingin orang, ada orang sengaja memang menyakiti hati orang. Ini nggak sengaja dia. Makanya para ulama itu supaya kita jangan terhindar daripada nafsul lawamah ini membuat diri kita menyesal. Tapi nggak selamanya penyesalan itu adalah kerugian diri kita. Kalau kita dekat dengan Allah, maka sesuatu yang kita anggap nyesal tadi itu adalah membuahkan kebaikan dan hikmah. Contoh, aduh terlambat ya, nggak sempat naik busway, nyesal kali tadi saya. Kalau seandainya tadi saya nggak mandi, udah dapat saya busway jam sekian. Ternyata tabrakan Pak busway sana, Simpang Pasar Bu. Wah, kalau tadi saya duluan naik, mungkin saya yang tabrakan ya. Kalau kita dekat dengan Allah itu ada dikontrol. Itu apa obatnya? Supaya kita jangan terlalu menyesali diri kita. Ada sesuatu perbuatan sebab nafsu kita, sebab akal dan roh kita melakukan itu menyebabkan kita menyesal. Apa? Allah. Ini lebih tinggi daripada nafsul amarah. Dia lebih bagus. Zikirnya Allah, Allah. Pakai zikir latifah. Lisan kita mengucapkannya, tapi latifahnya kemana? Ke qalbu, bisa ke sadar.
Jadi latifatul ruh itu di dada. Itu martabat paling tinggi daripada latifatul qalbi. Ada nanti latifatul sir yang sudah di luar diri kita. Ada nanti latifatul sebagaimana yang telah kita terangkan. Banyak ya, cuman itu sengaja tidak kita ajarkan dulu ya. Kita belajar dulu tasawuf ini adalah bagaimana membina islahul qulub, etika akhlak. Bagaimana kita bisa manis duduk di majelis ilmu. Kita merasakan manis. Kalau kita belum merasakan manisnya duduk di majelis ilmu, maka zikir-zikir ini belum sampai sama kita. Belum sampai. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya kita ta'zim kepada majelis ilmu dan ta'zim kepada ulama. Kalau itu nggak ada, zikir itu nggak ada manfaatnya. Percayalah. Jangan sampai kita capek berzikir tapi kita merendahkan ulama, kita merendahkan majelis ilmu, menganggap enteng. Maka zikir kita sia-sia. Akan sia-sia. Jadi harus ada makomat. Makanya Imam Junaid itu selalu mengatakan bagaimana kita bisa mendapatkan hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid, ahwal dan makomat itu dulu. Sehingga kita bisa bagaimana membentengi nafsu-nafsu kita ini tadi tidak liar. Kan ada orang dia melatih bagaimana obat nafsul mutmainnah nanti setelah ini ya. Nafsul lawamah, kita katakan dia jika langsung zikir Allah. Sementara nafsul amarahnya belum terkendalikannya. Masih suka gosip, masih suka iri, dengki, hasad dan sebagainya. Itu masih enak maksiat sama dia. Perbuatan maksiat itu masih manis sama dia. Apalagi dia nggak sholat. Makanya jangan sampai ada orang ngaku tasawuf, ngaku sufi, ngaku belajar tasawuf, nggak sholat, terlalu jauh itu. Jadi sufi ini memang harus orang yang belajar tasawuf harus ada tingkatannya, ada makomatnya, ada levelnya. Rukun Islam jangan tinggal, sholatnya jangan tinggal, setelah itu akhlaknya. Sedangkan sudah sempurna ibadahnya, sudah sempurna bersih hatinya, sempurna hatinya, kita katakanlah dia waroknya, zuhudnya, sabarnya udah sempurna. Maaf, kalau dia tidak duduk di majelis ilmu mengkaji ilmu syariah, bisa sesat. Bayangkan itu. Makanya ahli ibadah itu kata Rasulullah tidak ditakuti oleh syaitan. Imam Syafi'i dan termasuk juga ulama-ulama mujtahid kita mengatakan apa? Bahkan Rasulullah dalam hadisnya juga menyebutkan 100 orang ahli ibadah, dalam satu riwayat 1000 orang ahli ibadah, lebih ditakuti tidurnya orang alim, satu orang alim. Kalau di dalam hadis saya disebutkan, ya Badar, man ta'allama, barang siapa yang menuntut ilmu, dia ikhlas menuntut ilmunya, itu martabatnya khairun min mi'ati raka'atis salah. Lebih baik martabatnya, lebih tinggi daripada 100 rakaat salat. Bayangkan, ada orang ahli ibadah Pak 100 salat. Orang yang mengkaji ilmu, orang yang menuntut ilmu itu martabatnya lebih tinggi satu orang itu daripada 100. Ada orang melaksanakan 100 rakaat salat. Ya Abadar, di antakhduha man ta'allama baban minal 'ilm ulima bih aw lam yu'mal bih khairun min al-firaqat, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, kata Rasulullah, ini hadis sahih, sama ada dia itu mengamalkan yang ilmu itu atau belum diamalkannya, lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Allah. Karena memang orang ahli ibadah Pak, itu paling gampang dibisikin setan, paling gampang. Makanya kemarin Ibnu Khaldun menceritakan bagaimana manfaatnya fikih zahir, fikih itu. Bagaimana kita bisa memfilter, menjawab tentang umumul balwa. Iya, kemarin kita jabarkan luas ya. Umumul balwa itu. Lingkaran setan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapinya? Satu, ulama memaki kelompok B, ulama kelompok B memaki kelompok A.
Ini sekarang terjadi di Indonesia. Belum lagi menghadapi bagaimana tatanan sosial, budaya, seni, ekonomi, teknologi, politik, peradaban. Itu kalau bukan orang ulama yang ahli fikih tidak akan bisa dia memecahkan masalahnya. Makanya orang-orang ahli ibadah paling gampang kita menggondanya. Setan paling suka dekat dengan orang ahli ibadah. Itulah pentingnya majelis ilmu ini. Harus selaras dia antara ilmu dan tasawuf, tidak boleh dipisahkan. Itu dia. Sebaliknya, orang yang tinggi ilmunya kalau dia tidak mengkaji tasawuf, congkak, semena-mena. Kalau nggak dibayar nggak mau dia. Kalau dia nggak ada jabatan nggak mau. Kalau nggak PNS mana mau saya ngajar. Saya mau tanya, coba cari PNS mau ngajar kita Pak. Ada nggak? Ada. Tapi susah. PNS S3 suruh ngajar kitab di kampung-kampung di masyarakat. Ngajar kitab. Berat. Karena dia udah berpikir 1 jam dia sekian. Makanya kalau kemarin pertanyaannya, mana lebih berkah? Bagaimana? Apakah kita bisa dikatakan menuntut ilmu itu melalui YouTube? Dengar aja, nggak perlu kita datang majelis ilmu. Jauh. Langkah kita ke majelis ilmu sudah dihitung. Orang yang berani membawa hatinya, dirinya ke tempat majelis ilmu, dia sudah menunjukkan khudu' wal inqiyad kepada Allah, dan dia sudah ta'zim kepada majelis ilmu. Keberkahnya jauh. Makanya ketika Imam Malik menyelesaikan kitab Muwatta, Khalifah Abbasiyah mengundangnya, wahai Imam, tolong datang ke istana ajarkan anak saya. Ditolak mentah-mentah sama Imam Malik. Kalau mau anak Anda menuntut ilmu, dia yang datang mencari ilmu, bukan ilmu yang datang sama dia. Iya. Bayangkan seorang presiden ditolaknya. Ya mungkin kalau presiden demokrasi sekarang nggak apa-apa, biasa kita dengar nolak-nolak gitu kan. Kalau zaman dulu raja itu yang sembarangan. Raja zaman dulu yang sembarangan menolak titah raja. Itu ya. Kemudian apa? Nafsul mulhamah. Ini juga sama dengan nafsu as-sawiyah. Wa nafsun wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha. Ini apa obatnya? Jadi nafsul mulhamah ini gerakan akal dan roh kita itu tusamma biha li'atibari ma yulhimuha Allahu minal khair, fa kullu ma taf'aluhu minal khair huwa bil ilhamil ilahi. Kita nggak sadar Pak, perbuatan kita tanpa kita sadari, sebab kita sholat, sebab kita selalu membersihkan hati kita. Kita tuh digerakkan Allah, langkah ilham, kita dapat ilham. Yang kita lakukan itu hasil daripada ilham dari Allah. Tiba-tiba kita melangkah ke kanan, ada orang ngasih rezeki. Tiba-tiba kita melangkah ke kiri, nggak jadi ditabrak. Kita nggak sadar, bukan sebab, bukan ada unsur ilham Allah. Jadi sifat kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu karena ilham Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa dijaga Allah itu? Zikirnya apa? Ini lebih tinggi lagi daripada Allah. Huwa. Karena ada orang mengingkarinya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Huwa itu Allah, dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ada ustaz sangat terkenal mengingkari zikir huwa. Itu memang ayat Allah. Ya. Nah ini panjang kita kalau mau ini, kita kan interaktif ya. Jadi kalau saya jabarkan nanti ada masuk. Sebenarnya udah pernah kita jabarkan tentang zikir huwa. Kemudian nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai jiwa yang tenang. Iya. Ini nafsul mutmainnah ini kesebalikan daripada nafsul ammarah. Semua sifat-sifat kemuliaan yang ada pada diri kita yang telah kita lakukan, apa ilatnya? Ini zikirnya di atas dia lagi. Hak, ya Tuhan yang maha benar. Segala sesuatu yang ditakdirkan Allah adalah hak. Allah itu adalah hak, semua ciptaan Allah. Jadi kalau orang yang sudah dia mencari sebuah kebenaran, menghilangkan keburukan, itu nafsul mutmainnah. Itulah dia. Para wali kita dulu, ulama-ulama kita memang berat, tapi memang kita harus mengambil yang sedikitnya pun jadilah. Apa itu? Itulah dia al-baqa wal fana. Bagaimana menetapkan sifat-sifat yang selalu kita berusaha terus. Bagaimana mengekalkan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Dan bagaimana selalu kita membinasakan, memfanakan sifat-sifat, membinasakan sifat-sifat yang madmumah, yang tercela. Terus. Maka kita akan menemukan. Maka nafsul mutmainnah yang dipanggil Allah nanti itu adalah orang-orang yang bersih hatinya. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat kata Allah, tak ada gunanya, tak bermanfaat, tidak bisa menolong kalian anak maupun harta kalian kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap aku kata Tuhan dengan hati yang bersih. Allah. Jadi hati yang bersih dituntut itu bukan mesti nengok orang memuji kita baru kita bersih hati sama dia. Jangan, itu salah. Yang dimaksud dengan qalbin salim ini apapun yang kita hadapi, orang mencela kita, memfitnah kita, kita mendapat cobaan yang paling berat, qalbun salim, hati kita selalu berbaik sangka. Sebagaimana kemarin kita jabarkan doa Imam Syafi'i, Allahumma mnun alaina bisofa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husnaz zanni bik. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami ya Allah selalu berbaik sangka kepada Engkau. Berbaik sangka. Jangan pernah kita buruk sangka gara-gara kita selalu dihina orang. Sudah kita berbuat baik ternyata difitnah orang. Kadang-kadang yang memfitnah itu justru keluarga kita umpamanya. Keluarga kita yang terdekat, bahkan darah daging kita sendiri yang memfitnah kita. Kalau orang lain wajar. Nggak boleh kita putus asa. Saya dulu pernah Pak, ketika ngobrol sama seorang pejabat di provinsi daerah mana lah, nggak usah saya sebut ya. Jadi dia kebetulan hartanya banyak karena pejabat negara. Dia cerita sama saya, Ustadz, kenapa rupanya? Saya itu lagi bertengkar sama adik kandung saya gara-gara tanah. Padahal sama-sama kaya Pak. Bayangkan, adik kandung sendiri sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat keji. Saya nggak mau berani mengucapkannya, jijik saya mendengarnya. Nggak mau saya mengucapkannya. Pokoknya katanya sangat keji. Bahkan bermain santet. Bayangkan. Begitulah kalau orang yang sudah jauh kita kalau sudah anak kita jauh dari agama. Sedikit harta yang diwariskan apalagi banyak menjadi rebutan. Akhirnya macam mana Ustaz menangkalnya? Saya melihat katanya dia pakai rantai babi, rantai santet tuh Pak, rantai babi santet, bukan rantai, pokoknya yang sudah ada jinnya lah. Jadi memang di daerah itu ketika saya berkunjung Pak, memang segalanya itu budaya masyarakat di situ semuanya memang menggunakan Islam, sholat, tapi semuanya menggunakan perkara-perkara mistik. Datang saya ke situ kan, lagi mau dialog gitu, ziarah lah silaturahmi ke pejabat nih tadi. Belum sempat saya sampai di rumah itu, tahu apa kata dia? Ini suara Ustadz udah saya dengar katanya.
Udah saya dengar, ya. Saya belum pernah jumpa dia. Jadi jinnya itu membisikkan sama dia. Ya Allah ya Tuhan. Jadi di kampung-kampung itu Pak mengerikan sekarang. Bukan sekarang, dari dulu lah. Memang itulah kayak suka budaya kita itu suka hal-hal yang mistik. Jadi bagaimana obatnya itu lihat tadi. Kemudian nafsu radiyah. Nah, ini lebih tinggi daripada mutmain. Irji' ila rabbika radiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan Allah. Jadi nafsu yang diridhoin Allah itu apa ilajnya? Ya Hayy, ya Hayy, ya Hayy. Allah yang maha hidup. Kemudian yang keenam, nafsul mardiyah. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Jiwa roh kita yang Allah ridho. Kalau sudah kita mendapat martabat keridhaan Allah, itu berarti makam kita tinggi. Wa ilajuha, bagaimana caranya mengobati nafsu kita itu? Zikirnya apa? Ya Qayyum. Ya, Allah yang maha berdiri, artinya yang maha menegakkan segala kebenaran. Allah yang maha meninggikan, Allah yang maha punya kemampuan, kekuatan segalanya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang diredhoin Allah, kita selalu sudah menyandarkan semata-mata tak ada yang berkuasa di dunia kecuali Allah. Kemudian apa yang terakhir? Nafsul kamilah, nafsu yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Apa obatnya? Ya Qahhar. Itu ya. Jadi asma-asma Allah ini sebenarnya kita zikirkan untuk membantu bagaimana kita bisa mengelola akal dan roh itu bisa di jalan Allah. Kemudian ini banyak lagi ulama membagi tentang nafsu-nafsu itu ya. Ada namanya roh dan akal jiwa itu hewaniyah. Ada bermartabat hewan. Itu dia ya. Kemudian para ulama itu membaginya kepada 3. Di antara 7 tadi itu zikir itu ada 3. Cukup dengan zikir al-amarah. Jadi kalau kita untuk bagaimana nafsu, roh, akal, nafsul amarah tadi itu zikirnya perbanyak istighfar. Karena memang nafsu amarah itu selalu membuat kita jauh dari Allah sampai level yang paling rendah, kehinaan. Kemudian lawamah itu sebenarnya gabungan daripada nafsul mutmainnah ya. Jadi apa? Berbanyak selawat. Orang yang berbanyak selawat itu hatinya akan selalu tenang. Yang terakhir yang ketiga itu dipecah 3 jadinya ya. Zikir sawiyah ini sama tadi. Pecahan daripada mutmainnah atau mulhamah. Apa tahlil? La ilaha illallah. Itu dia ya. Jadi itu diantaranya, walaupun sudah pernah kita jabarkan yang sebelum-sebelumnya, tapi nanti kita akan lebih luas lagi bagaimana pecah-pecahan ini untuk kita lebih bisa mengenal lebih dekat lagi tentang bagaimana kekuatan roh, bagaimana roh kita yang sesungguhnya dalam diri kita. Kenapa kita bisa selalu kalah dengan nafsu kita, dengan roh kita? Nafsu yang mana sekarang? Nafsu amarahnya atau nafsu radiyahnya? Itu dia ya. Tapi yang paling banyak kita kalah adalah nafsul amarah atau nafsul haywaniyah. Itu yang bisa selalu mengalahkan diri kita. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan yang lain, silakan. Fadhal. Ada pertanyaan, bagaimana orang yang selalu berperan antagonis yang membuat benci, kesal gitu, sifat-sifat yang tidak baik kata-kata seperti itu. Iya. Apa itu ada pengaruh kepada jiwanya sendiri? Iya, itu aja. Terus bagaimana dengan adegan-adegan pernikahan di satu tayangan seperti itu? Iya. Itu kan ada tayangan seperti pernikahan dan seperti wajibnya orang menikah benar. Itu aja ya. Oke, itu aja ya. Oke, silakan yang kedua. Mengenai zikir Pak Ustaz. Zikir itu kita baiknya kaki kita bersila seperti ini apa seperti ini Pak Ustaz? Iya. Terus salah satu lagi Pak Ustaz, waktu sebelum baca Al-Fatihah itu kan, sebelum amin itu kan sempat Pak Ustaz itu
kita berdoa gitu Ustaz ya. Nah, apa doa Ustaz ya? Itu aja. Ya, itu aja Ustaz. Lagi ada yang lain? Silakan. Kita kan mempelajari untuk tasawuf kita otomatis kan mencari istilahnya peningkatan dalam zikir hati itu gimana kita bisa mengetahui gitu kan? Sejauh mana kita itu bisa mengetahui bahwa kita itu selevel seperti apa? Itu aja. Ada yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama adalah bagaimana, apa hukumnya kita bermain teater atau film, perfilman, kita sebagai berperan sebagai antagonis umpamanya. Apa itu mempengaruhi kejiwaan atau enggak? Itu bisa mempengaruhi, bisa juga tidak. Tergantung intelektual kita. Kalau intelektual kita rendah, jadi memang ya kita dalam pendekatan al-adab, seni, sastra. Jadi adab itu kalau dalam bahasa Arab itu luas maknanya ya. Yang saya maksud bukan adab akhlak, sastra, art, seni, funun. Jadi seni itu banyak. Ada seni namanya at-tashkiliyah, seni pahat. Ada namanya seni fanul aflam, perfilman. Ada nanti teater. Jadi seni-seni itu kalau keilmuan kita rendah, dia akan bisa mempengaruhi. Bahkan itu bisa jadi doa. Bisa jadi doa itu. Jadi doa tak baik juga. Makanya jangan menciptakan lagu-lagu yang isinya kurang baik. Umpamanya salah alamat umpamanya kan. Jadi akhirnya kehidupannya, banyak penyanyi-penyanyi mengakui ketika dia melantunkan syair-syair lagunya itu mempengaruhi kehidupannya. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, ternyata dia dipulangkan. Dia ngakuin gelas-gelas kaca itu kan, siapa tahu saya, istri Farhad. Banyak lagi selebritis yang ngaku. Ini kita sebut karena mereka sendiri yang ngakunya kan. Tapi kalau intelektual kita tinggi, jadi ketika kita di dalam memerankan sebuah seni, itu sebenarnya hanya mujamalah. Dalam bahasa Mesir itu mujamalah. Itu hanya gombal saja, hanya adegan-adegan yang sifatnya tidak serius. Jadi peran-peran antagonis itu sebenarnya baik kok dalam ilmu seni. Tidak apa-apa selagi dia tidak melanggar syariat ya. Artinya memang di sana itu jangan sampai dia berperan antagonis tapi terbuka auratnya, atau dia menarik-narik memegang perempuan yang bukan mahram ya. Jadi kalau dia ilmunya luas, ilmunya tinggi, ibadahnya kuat, maka antagonis itu tidak mempengaruhi dirinya. Tapi setakat ini saya meneliti orang-orang yang berperan itu, kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu dia. Contoh dia antagonis umpamanya bawel, suka marahin suaminya. Ternyata ada selebritis nggak kawin-kawin, cerai dari suaminya, aku pukul suamiku katanya. Ternyata sama dong, dia berperan itu sama aslinya. Walaupun tidak 100%. Makanya saya katakan tadi, semua budaya kita, Pak, setiap budaya itu ada berbeda, ada kebiasaan budaya yang menjual anak, kebiasaan budaya menjual istri, ada budaya bakhil, tapi itu semua bisa hilang dengan apa? Dengan agama, dengan ibadah, dengan ilmu. Itu dia ya. Nah, kemudian tadi apa tadi? Yang terakhir, adegan pernikahan. Kalau dia di situ tidak walinya yang asli, tidak sah. Jadi nikah atau cerai bermain-main sah ya. Ini sudah pernah kita jabarkan. Pernikahan yang main-main atau perceraian main-main sah hukumnya. Aku terima nikahnya, disebutlah namanya, bin ini dengan mahar ini, ada di situ walinya, mencukupi syarat.
sah walaupun main-main. Tapi kalau dalam perfilman kan enggak, itu kan semua kan orang lain yang berbeda, maharnya pun tidak benar. Dan orang yang, tapi kalau ada di situ ayahnya, di depan ayahnya kita pura-pura adegan segala macam, itu sah. Tapi itu pun kalau sekarang kita bilang sah sama kata ayahnya nggak sah, nggak jadi juga, ya kan? Nggak jadi juga. Nah, jadi ada istilahnya kalau di dalam hukum fikih itu ada namanya taknin. Taknin itu adalah undang-undang yang bersumber daripada hukum Islam yang sudah dikodifikasi menjadi hukum, ketetapan hukum negara. Maka taknin itu dia akan menghapus ilzam, dia akan menghapus perbedaan pendapat yang ada. Meskipun ada pendapat mengatakan oh itu cerainya tidak sah, itu nikahnya tidak sah. Tapi kalau sudah menjadi taknin undang-undang, maka yarfa'ul khilaf. Bisa paham? Contoh, talak 3 jatuh enggak? Putus talak 3. Sekali ucapan jatuh enggak? Jatuh. Tapi itu tidak berlaku apabila sudah ada taknin. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Banyak lagi dalam kompilasi hukum Islam. Tentang masalah faraid, umpamanya tentang masalah pernikahan, perceraian, tentang masalah nafkah dan sebagainya. Contoh, anak zina. Anak zina itu tidak wajib diberi nafkah. Tapi dalam undang-undang sudah menjadi taknin. Orang tuanya akan dikenakan pidana apabila dia tidak menanggung hasil daripada yang dizinahinya, tidak menanggung hidupnya gitu. Itu ada undang-undangnya. Maka meskipun hukum fikihnya mengatakan tidak wajib diberikan nafkah, apabila hukum negara sudah disahkan wajib dijalankan. Kalau enggak kita 2 sanksi, berdosa, dan yang kedua kita kena pidana. Itu dia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana duduk kita berzikir? Kalau ulama sufi itu duduknya itu bermacam-macam. Itu sebenarnya untuk bagaimana kita bisa khusyuk ketika menyebut nama Allah. Ketika dia zikir latifah itu supaya dia khusyuk. Kaki dilengkungkan, ada yang tawaruk, ada yang iftirosh, ada yang dia tidak iftirosh, tidak tawaruk. Tapi ujung kaki dimasukkan di tengah-tengah ininya. Tapi itu nantilah ya, nggak usah kita jabarkan. Tapi intinya itu duduk itu sebenarnya adalah itu berbeda Pak. Kita duduk bersila dengan kita iftirosh Pak. Iftirosh itu agak lebih khusyuk kita berzikir itu ketimbang kita begini. Tapi tergantung orangnya. Kalau orang yang sudah biasa berzikir mau duduknya kayak manapun, latifahnya akan sempurna. Jadi duduk itu sebenarnya hanya cara saja untuk dia meniti bagaimana latifah zikirnya ketika menyebutkan zikir itu lebih khusyuk. Itu saja. Tapi kalau nanti dia sudah terbiasa berzikir, kita katakanlah ulama-ulama saleh, para wali Allah dulu, dia berdiri itu sesuai dengan Allah sebut dalam Al-Qur'an, qu'udan wa qiyaman. Duduk, berdiri, di mana saja berzikir itu sama saja bisa. Ya. Yeah. Tapi kalau orang yang sudah nggak pernah khusyuk dalam zikirnya, mau duduk mau berdiri nggak khusyuk juga, tidur juga dia kan, ngantuk juga dia. Nah, itulah dia. Oke. Kemudian bagaimana kita untuk mengetahuinya? Nggak susah. Untuk mengetahui pertanyaan ketiga ya, untuk mengetahui level kita sejauh mana nggak susah. Kita baca saja hati kita. Dalam hati kita bagaimana kita menghadapi dalam sehari-hari dalam majelis ilmu ta'zim kita, bagaimana kita memahami ilmu itu, bagaimana dalam sehari-hari kita menghadapi cercaan, makian, hinaan, bagaimana cobaan Allah menghadapi kita. Sudah sakit, miskin umpamanya, atau kita kaya, tapi kita ibadah kita bisa ukur. Jangan sampai kekayaan kita, ibadah kita berkurang. Jangan sampai kita kaya, zakat kita lupa. Dari situ kita bisa mengukur level kita sejauh mana. Jangan sampai kita ngasih makan binatang kita dalam 1 bulan 1 juta, sedekah kita Pak gope 1 bulan, 1 minggu setiap Jumat gope 1 minggu berarti 2.000 perak. Dari situ bisa ketahuan levelnya. Juhud kita itu paling benci kalau belajar agama kalau mengeluarkan uang.
Tapi kalau untuk perkara seks, untuk perkara porno, untuk perkara dunia, untuk nafsu kita, untuk perut kita, makan di restoran 5 juta biasa saja, Pak. Kita nggak pernah berpikir. Apalagi kalau kita membayari perempuan. Kalau kita selingkuh, 10 juta, 15 juta itu kecil. Tapi kalau untuk perkara ilmu, oh itu banyak kali apa? Di situ kita tahu level kita. Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang dengki, yang hasad? Bagaimana kita memuliakan orang yang pantas dimuliakan? Kalau Allah sebut kita harus memuliakan orang saleh. Waqfid janahak, kamu rendahkan bahumu kepada orang-orang yang saleh. Tapi dalam sehari-hari kita lebih hormat kepada orang yang berpangkat dan beruang, berjabatan. Berarti level kita sebatas itu. Itu dia ya. Dah azan ya. Ada yang belum dijawab? Apa itu? Doa sebelum amin itu. Doa. Itu sebenarnya tambahan. Saya sebelum doa itu biasa mengenang orang-orang saleh, terutama bapak kita bertahun-tahun di sini. Saya nggak berani cerita, nangis saya takutnya. Ya, udahlah, mau saya ceritakan itu. Jadi kita doakan orang-orang tertentu. Tapi itu tetap sebelum kita doakan ayah-ayah kita. Cuma kayak saya pakai bahasa Arab. Wali abaina, ayah-ayah kita semuanya, khususan Bapak Jamsari umpamanya gitu kan. Jadi itu adalah doa tambahan kita untuk mengenang orang-orang yang lebih di hati kita semua dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sunnah, boleh dibuat, boleh dilakukan. Ulama-ulama kita suka begitu. Enggak pun enggak apa-apa, kita masukkan dalam doa boleh. Jadi kita sendiri pun begitu boleh. Sebelum kita berdoa, kita baca Al-Fatihah. Ya Allah, anakku sakit, mertuaku lagi sakit. Ya Allah, Rabbuna yasfiha, sembuhkan dia ya Allah. Baca Al-Fatihah, habis itu doa. Nah, itu dia. Itu artinya kekhususan. Untuk kekuatan batin kita berharap sama Allah orang-orang tertentu. Itu ya. Itu saja. Ada yang lain? Itu ya. Wallahu ta'ala alam bisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.